Trailer untuk film Sri Asih sudah dirilis, dan di sini akhirnya terungkap bahwa Pevita Pierce akan berperan sebagai Alana, seorang wanita yang terpilih sebagai titisan Dewi Asih. Trailer dibuka dengan kemunculan Matteo yang diperankan oleh Rindy Pangalila. Dalam announcement cast-nya, Matteo disebut sebagai anak satu-satunya dari seorang pengusaha yang kaya raya. Selalu mendapatkan apa yang dia inginkan membuat Matteo memiliki pribadi yang arogan dan juga manja. Matteo memasuki arena dengan percaya diri dengan diapit oleh dua teman wanitanya. Diperlihatkan Alana yang diperankan oleh Pevita Pierce sedang bersiap-siap untuk menjadi lawan bertarung Matteo. Dan di saat mereka bertarung, Alana rupanya kehilangan kendali. Dia terus memukuli Matteo dengan membabi buta. Terlihat dua teman sasana Alana yang diperankan oleh Fadly Faisal dan Nathaniel Geraldo. Mereka panik dan berteriak menyuruh Alana untuk berhenti. Tapi Alana terlalu terhanyut dengan emosinya dan terus memukuli Matteo sampai dia terpental jauh. Adegan lalu berganti dengan Alana yang terlihat sangat menyesali perbuatannya. Terlihat sekali kalau semua yang terjadi tadi benar-benar di luar kendalinya. Alana tidak bisa mengendalikan emosi dan kekuatannya. Alana lalu kembali dilatih oleh ibu angkatnya, Sarita, yang diperankan oleh Jenny Zhang. Sarita berusaha membantu Alana untuk melawan kemarahan yang terus-menerus menguasai dirinya. Nyaris mirip dengan film Gundala, di mana Sancaka selalu dikejar oleh petir yang memanggil namanya. Di sini Alana juga diperlihatkan dikejar oleh kobaran api yang juga memanggil namanya dengan lembut. Sarita berusaha meyakinkan Alana bahwa dia mampu untuk mengalahkan sosok gaib itu. Kita akan kalahkan dia. Siapa dia yang dimaksud di sini? Kata dia dalam bahasa Indonesia memang netral dan tidak menunjuk pada gender manapun. Tapi untungnya, video ini juga memiliki subtitle bahasa Inggris yang resmi, dan teks yang muncul di saat adegan ini mengartikan sosok dia sebagai seorang perempuan. Jadi ada sosok wanita yang ditakuti oleh Alana, dan Sarita sebagai ibu angkatnya berusaha membantu menguatkan Alana untuk mengalahkan perempuan ini. Siapakah sosok yang dimaksud di sini? Kebanyakan orang mungkin akan berpikir Dewi Api, tapi aku sendiri merasa kalau sosok yang dimaksud di sini sebenarnya adalah Dewi Asih. Kemungkinan Dewi Asih terus muncul dalam mimpi dan penglihatan Alana, terus-menerus memanggil namanya. Tapi Alana belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalin ikatan dengan Dewi Asih, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena inilah Alana menjadi ketakutan, karena dia belum mengerti dengan kekuatan dan sosok Dewi Asih. Dia justru menganggap panggilan gaib dari Dewi Asih sebagai sesuatu yang menakutkan dan juga mengancam. Tapi, bukan berarti ini tidak ada hubungannya dengan Dewi Api. Ada kemungkinan Dewi Api juga sudah sejak lama mengincar Alana. Dia juga terus-menerus mengejar Alana dan memanggil-manggil namanya, membuat Alana semakin ketakutan dan mungkin mengira bahwa suara-suara itu berasal dari satu sosok yang sama, meskipun sebenarnya ada dua orang yang sedang mengejarnya, Dewi Api dan juga Dewi Asih. Hal ini diperkuat dengan Instagram story yang dibuat oleh Dian Sastrowardoyo kemarin, seakan mengiyakan kalau suara yang memanggil nama Alana dalam trailer kemarin adalah suara dia. Seperti yang kita tahu, Dian Sastrowardoyo telah terpilih untuk berperan sebagai Dewi Api dalam jagat sinema Bumi Langit. Adegan lalu berganti, memperlihatkan ayah Matteo, yaitu Prayogo, yang diperankan oleh Surya Saputra. Prayogo terlihat sedang berbicara dengan 5 orang tamu penting. 2 di antara mereka adalah Gazul dan Ganda Hamdan. Prayogo merasa hidupnya tidak adil, karena harus berbagi dunia dengan orang-orang miskin. Dalam announcement cast kemarin, Prayogo disebut sebagai seorang pengusaha sukses yang sangat egois. Dia akan melakukan apapun untuk merubah negeri ini menjadi negeri impian yang sesuai dengan keinginannya. Di sini terlihat bahwa Prayogo menganggap orang-orang miskin seperti sampah yang mengganggu. Ada rencana besar dan mengerikan yang sedang dia siapkan untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan rencana ini sepertinya ikut menarik Sarita, ibu angkat Alana. Di adegan ini kita melihat Sarita sedang menolak tawaran dari seorang berpakaian jas merah yang sangat mirip dengan jas yang dipakai oleh Gazul di adegan sebelumnya. Tolakan Sarita ini rupanya kemudian berakibat fatal. Di sebuah tempat yang sepertinya adalah rumah sakit, sebuah ledakan besar terjadi. Alana menjerit memanggil ibu angkatnya yang rupanya telah ikut tertelan ke dalam ledakan itu. Kejadian ini membuat Alana kembali kehilangan kendali, dan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Alana menghabisi seluruh anggota mafia yang ada di sana dengan cepat. Di saat semua mafia tergeletak, Alana kembali sadar dan kebingungan dengan semua yang terjadi. Di adegan ini, ada seorang pria yang berdiri di samping Alana, ikut menyaksikan semua kejadian itu. Pria ini bernama Kala.
yang diperankan oleh Dimas Anggara. Di adegan ini masih belum jelas kenapa Kala bisa ada bersama Alana, tapi kemungkinan Kala diutus oleh seseorang untuk terus mengawasi Alana. Kala lalu membawa Alana kepada ibunya, yaitu Eyang Mariani, yang diperankan oleh Christine Hakim. Eyang Mariani memperkenalkan diri sebagai pemimpin dari kelompok Jaga Bumi, sebuah kelompok yang terus menjaga dan menelusuri garis keturunan Dewi Asih. Rupanya, selama ini Alana berada dalam pengawasan mereka, karena Alana adalah titisan terbaru dari Dewi Asih. Eyang Mariani lalu membawa Alana ke sebuah ruangan rahasia milik kelompok Jaga Bumi dan memperlihatkan beberapa kostum milik Sri Asih. Di adegan ini kita bisa melihat ada kostum yang dikenakan oleh Sri Asih di film Gundala. Kemungkinan, kostum-kostum ini adalah kostum yang dimiliki oleh beberapa Sri Asih sebelum Alana, yang semuanya dijaga oleh kelompok Jaga Bumi. Kelompok Jaga Bumi sendiri sebenarnya menarik untuk dibahas. Dalam komik Bumi Langit, kelompok Jaga Bumi adalah sebuah kelompok yang dibentuk untuk melawan kelompok Mata Malaikat. Kemunculan kelompok Jaga Bumi di film Sri Asih sepertinya akan menjadi pembuka jalan sekaligus menjadi penyambung untuk film-film Bumi Langit yang lainnya. Eyang Mariani adalah pemimpin kelompok yang sepertinya memiliki tugas untuk mencari dan membantu Sri Asih. Yang artinya, ada juga beberapa anggota lain yang memiliki tugas untuk mencari superhero-superhero yang lainnya. Apakah Pak Agung di film Gundala adalah bagian dari kelompok Jaga Bumi? Soalnya Bang Joko Anwar pernah membahas kalau selama bertahun-tahun Pak Agung terus berusaha untuk mencari keberadaan Sancaka. Apakah ini karena Pak Agung diutus oleh kelompok Jaga Bumi untuk mencari Sang Gundala? Lalu apakah karakter Ganendra juga akan muncul di film Virgo and the Sparkling sebagai salah satu anggota Jaga Bumi yang diberi tugas untuk mencari Virgo? Kelompok Jaga Bumi ini sepertinya akan menjadi kelompok yang sangat sentral di film-film Bumi Langit. Bisa jadi, kelompok ini nantinya akan menjadi tempat berkumpulnya para superhero di Bumi Langit. Di adegan berikutnya, kita melihat Alana sedang ditemani oleh Eyang Mariani melakukan sebuah prosesi ritual. Kemungkinan, di adegan inilah Alana mulai menjalani ritual untuk menjalin ikatan dengan Dewi Asih. Beberapa pusaka yang tergeletak di hadapannya seperti sarung tangan, kelat bahu, dan juga sumping bisa jadi berfungsi sebagai semacam mediator untuk membantu menguatkan energi Alana agar semakin memudahkan dia menjalin ikatan dengan Dewi Asih. Jadi kasusnya mungkin sama seperti bros pusaka yang dipakai oleh Alana di dalam komik Sri Asih Celestial Goddess. Di dalam komik itu, diceritakan kalau Dewi Asih tidak pernah bisa menjalin ikatan dengan Alana, dikarenakan Alana memiliki kemampuan magis yang masih lemah. Dengan bantuan bros pusaka itulah, koneksi di antara mereka bisa tercipta, dan akhirnya Alana pun bisa berubah menjadi Sri Asih. Adegan selanjutnya memperlihatkan kerusuhan besar yang terjadi di sebuah rusun kumuh. Kelompok bayaran Prayogo mengamuk dan membuat kerusakan di sana. Sepertinya Prayogo membayar orang-orang ini untuk membuat penghuni rusun tidak betah dan pergi. Disinilah kita berkenalan dengan Tangguh yang diperankan oleh Jeffrey Nicole. Dia adalah seorang jurnalis yang sedang menyelidiki kerusuhan di rusun itu. Urusan Jeffrey dengan rusun itu akhirnya mempertemukan dia dengan Alana yang sekarang sudah berhasil bertransformasi menjadi Sri Asih. Alana datang untuk menyelamatkan Tangguh dan juga warga rusun lain dari kerusuhan yang terjadi. Sepertinya dari sinilah Tangguh mulai bergabung dengan Alana dan juga Kala untuk menyelidiki komplotan Prayogo. Dan setelah itu, kita diperkenalkan dengan kemunculan Jatmiko, seorang polisi yang diperankan oleh Reza Rahadian. Di sini Jatmiko terang-terangan berkata bahwa dia bukan tipe orang yang bisa dibeli dengan uang, dan dia tidak berada di pihaknya Prayogo. Sepertinya ini cukup mematahkan beberapa teori yang pernah menyebutkan bahwa Reza Rahadian akan berperan sebagai Dokter Setan. Bisa jadi, sebenarnya sosok di balik Dokter Setan ini bukan Reza Rahadian. Tapi lalu siapa orang yang akhirnya menjadi Dokter Setan? Menurutku, di film ini kekuatan batu setan akan berpindah tangan beberapa kali. Dan yang pertama, ada di tangan Prayogo. Di sebuah adegan diperlihatkan kalau Prayogo sedang mengelus sebuah liontin yang dikalungkan di lehernya. Memang tidak terlihat jelas seperti apa bentuk kalungnya, tapi ada kemungkinan bahwa liontin kalung yang dia pakai sebenarnya adalah batu setan. Dan karena hasil pengaruh batu setan inilah yang membuat Prayogo terlihat seperti kesetanan, tidak terkendali dan menjadi budak dari emosinya sendiri. Bahkan dia sampai tega menembak anak buah sekaligus tangan kanannya sendiri, yaitu Jagao, yang diperankan oleh Revaldo. Setelah Prayogo, kemungkinan batu setan ini akan jatuh ke tangan Matteo, anak dari Prayogo. Matteo diperlihatkan memiliki tato burung hantu di lengannya, yang bentuknya lumayan mirip dengan topeng yang dipakai oleh Dokter Setan. Apakah sosok di balik topeng itu sebenarnya adalah Matteo? Matteo yang sebelumnya pernah kalah dan dipermalukan oleh Alana di dalam Fighting Club,
bisa jadi menyimpan dendam pribadi pada Alanna, dan emosi negatif inilah yang bisa menjadi umpan bagi batu setan. Bicara tentang batu setan, tentunya kita tidak lupa kalau dalam komik Bumi Langit ada salah satu roh kuat yang juga mendiami batu setan, dan dia adalah Culuiha, musuh bebuyutan dari superhero Gotham. Kemungkinan di akhir film ini, batu setan akan jatuh lagi ke tangan orang lain, dan orang inilah yang akan menjadi musuh bagi Gotham di film Gotham dan Tira nanti. Di adegan lain, Eyang Mariani menjelaskan kalau misi utama yang sedang berusaha dilakukan oleh roh setan adalah untuk membangkitkan para panglima yang dahulu mengabdi kepada Dewi Api. Dan sudah menjadi tugas Sri Asih lah untuk mencegah bangkitnya para abdi-abdi dari Dewi Api ini.